Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majlis Talim Aisyah di Depok yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang judulnya apa? Wanita-wanita kekasih Allah. Ya. Jadi kita lagi belajar bareng. Ya, saya juga lagi belajar karena ini berkaitan dengan diri saya sebagai seorang wanita. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah. Dibuka. Jadi kita belajar langsung dalilnya ya. Karena kan saya yakin ibu-ibu di sini insya Allah adalah ibu-ibu yang terbiasa bermajlis ilmu. Ya, saya tidak sampaikan ini kalau audiensnya jamaahnya orang umum. Ya, lebih ringan bahasanya. Tapi saya yakin ibu-ibu insya Allah adalah para penuntut ilmu. Jadi insya Allah sudah siap kalau kita belajar dengan dalil-dalil yang ada. Baik, silakan dibuka surah At-Taubah ayat 4. Sudah? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena ini surat Taubah maka saya tidak membaca basmalah. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Yang pertama adalah wanita-wanita yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 4 ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kaidahnya ibu-ibu, kaidahnya kalau disebutkan di situ kata umum, bukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau disebutkan, ya di situ tidak disebutkan kata wanita, ya maka khitab atau orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun wanita. Ya, di sini kan enggak disebutkan wanitanya, tapi disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya termasuk di antara wanita-wanita yang bertakwa adalah wanita-wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tahu bahwa wanita-wanita yang bertakwa ini adalah kekasih-kekasihnya Allah, maka yang perlu kita ketahui juga adalah arti dari takwa itu sendiri. Apa sih arti takwa? Ayo ibu-ibu Majlis Talim Aisyah, saya sudah pernah belum memberikan definisi takwa di pertemuan pertama? Ingat? Alhamdulillah. Sudah saya beri ya di pertemuan pertama? Belum? Khusyuk. Pertemuan pertama kita judulnya apa sih ibu-ibu? Oh, khusyuk dalam sholat. Gitu ya? Ya oke. Baik, Mbak mau coba? Takwa adalah? Oke. Baik, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang paling simple, ya, yang paling pendek. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa arti takwa? Ya, gimana Mbak? Percaya kepada Allah, iman. Ya. Ada lagi? Tidak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau coba? Masya Allah. Sama, simple, ya. Tidak apa-apa. Ada lagi yang mau mencoba? Satu lagi? Baiklah, alhamdulillah hari ini kita belajar takwa. Saya boleh berdiri ibu-ibu? Kayaknya dari tadi duduk aja. Saya dijemput panitia tadi tuh 6:30. Udah keluar dari penginapan ya, menuju ke Bekasi. Ya, sampai di sana 8:30 jamaahnya masih belum ada ya waktu itu ya. Jadi saya menunggu ya. Duduk tuh menunggu. Ya, ngisi kajian duduk lagi.
Datang ke sini duduk lagi ternyata ya. Boleh berdiri, maaf ya, bukan apa-apa tapi memang kayaknya perlu berdiri gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Begini ibu-ibu ya. Jadi arti takwa itu tolong diingat-ingat. Nanti kalau pas ada kajian Ustadz Firanda bersama Ustadz Firanda atau kajian dengan yang lainnya sama kok definisinya. Takwa ini didefinisikan oleh Talq bin Hubaib dengan 6 poin. Biar lebih mudah ingatnya. Saya katakan 6 poin. Yang pertama, arti takwa itu sendiri adalah menjalankan perintahnya Allah. Itu oke. Jadi tadi yang menjalankan perintahnya Allah itu baru 1 poin. Ya. Tadi yang disebutkan oleh Mbak 2 poin kan, dengan menjauhi larangannya. Poin yang kedua, menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu. Nah, ini dia. Jadi disebut orang bertakwa itu kalau menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu. Ya. Poin yang ketiga, ketika kita menjalankan perintahnya Allah, kita tahu contoh misalnya, ya contoh. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk salat. Siapa yang memerintahkan kita untuk salat? Allah. Kalau saya tanya, sebutkan ayat yang memerintahkan tentang salat ibu-ibu. Ayo. Katanya mau jadi orang bertakwa. Iya betul betul surat Al-Baqarah di awal-awal saudara. Di sini Al-Fatihah halaman berikutnya gitu kan ya? Ya itu dia. Wa aqimus shalah, ya kan? Banyak tuh dalam Al-Qur'an. Ya. Allah menyebutkan tentang dirikanlah salat termasuk dalam surah Al-Baqarah. Sudah tahu ilmunya? Berarti kan kita tahu Allah yang memerintahkan kita untuk salat. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah. Poin yang ketiga, ketika kita menjalankan perintahnya Allah, maka kita boleh berharap apa yang ada di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Kalau ada yang mengatakan, Ustazah, katanya ibadah itu harus ikhlas. Ya gitu ya. Tapi kok kita berharap? Ya berharap surganya Allah. Kenapa? Jawabannya Mbak? Ya nggak apa-apa kan, berharapnya tetap sama Allah. Bagus. Gini, Allah sudah menyediakan untuk orang-orang yang beriman surga itu sudah disediakan oleh Allah. Maka ketika kita berharap surganya Allah, itu adalah hadiah dari Allah. Boleh, silakan. Ya. Yang jelas tadi ibadah kita niatnya hanya untuk Allah. Maka Allah masukkan orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang bertakwa ini ke dalam surganya. Jadi ketika kita berharap surganya Allah, tidak mengurangi keikhlasan kita. Gitu. Karena nanti bakal ada tuh orang tanya. Saya pernah dapat jamaah bilang begitu. Ya, Ustazah katanya kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya betul lillahi ta'ala. Tapi kenapa kita kok berharap surganya Allah? Ya. Allah yang telah menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita tidak salah ketika kita berharap surganya Allah dan itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Ya. Poin yang keberapa sekarang? 4. Poin yang keempat adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Nanti yang bikin contoh ibu-ibu ya. Ayo, poin yang kelima apa? Hampir sama sih kayak poin kedua. Menjauhi larangannya Allah dengan ilmu. Masya Allah. Udah mulai nih, Masya Allah. Udah mulai pinter nih, Masya Allah. Yang keenam, kalau tadi kita menjalankan perintahnya Allah, berharap apa yang ada di sisi Allah, berarti poin yang keenam apa? Ahsanti. Takut akan adabnya Allah. Poin yang keenam kan hampir sama lah, ya. Berharap dijauhkan dari api neraka, berarti kan takut akan adabnya Allah, sama. Ayo sekarang gantian yang bikin contoh ibu-ibu. Contoh. Ini kita interaktif aja ya. Contoh, ayo contoh. Silahkan. Contoh yang menjauhi larangannya. Beserta dalil. Kan katanya mau jadi orang bertakwa. Apa contohnya? Jangan gibah dalilnya. Kan katanya dengan ilmu ya. Dalilnya. Surah itu Al-Hakumut Takasur, At-Takasur. Sebutkan ayatnya. Apa ya? Ya boleh nggak? Boleh. Hatta zurtumul. Artinya ya. Boleh. Yang lain dipersiapkan Mbak. Boleh contohnya Pak? Hah? Nyari dalilnya dulu katanya ya. Takasur ya. Ya. Megah-megahan telah melalaikan kamu. Atas umur makobir sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, kala saufata lamu, begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan.
Nah, akhirnya kan kalau ada orang paham surat At-Takasur dia takut gitu kan ya. Tapi surat At-Takasur ini harus dipelajari tafsirnya, Mbak. Iya. Yang dimaksud bermegah-megahan itu apa? Gitu kan? Maknanya lebih dalam lagi gitu loh. Dipelajari tafsirnya. Ya. Itu kalau saya terangkan sekarang butuh bersesi-sesi kajian. Nanti bukan kajian wanita-wanita kekasih Allah, malah kajian tafsir. Ya. Baik, contoh lagi apa misalnya? Ahsanti. Anda tadi mau bilang gitu, alhamdulillah Allah jadikan beliau jawab itu. Oke, dalilnya. Baik, ayatnya. Bacakan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya, gitu ya Mbak ya. Sudah saya wakilkan. Ya. Masih scroll kasihan ya. Baik, gini. Riba itu kan sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Allah sudah bilang apa tadi? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah itu melarang riba dan akan menghancurkan riba. Kita paham Allah akan menghancurkan riba. Banyak nggak orang sudah tahu ayatnya tapi masih takut meninggalkan riba? Banyak. Katanya mau jadi orang bertakwa. Padahal kan endingnya orang bermain riba sekarang sama Allah di istidraj. Apa-apa dikasih. Tapi kan endingnya rusak gitu. Dan kerusakan harta itu berdampak dengan keluarganya. Ingat, orang yang main riba biasanya lambat laun Allah akan jadikan entah itu istrinya, anaknya, ya Allah akan hancurkan itu. Allah akan jadikan rusak gitu ya. Ingat, walaupun mungkin dia merasa tapi hartanya tambah. Tapi coba lihat tingkah laku istrinya, tingkah laku anaknya, pasti ada yang kena. Ya. Dan ini adalah bagian dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertakwa itu apa tadi? Ya, oke. Masya Allah, diinget-inget ya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakillahu khair. Nah, sekarang kita sudah tahu nih arti takwa itu apa. Bagaimana biar kita jadi orang bertakwa kan gitu ya. Ilmu itu kan harus diamalkan, bukan hanya sebagai catatan. Iya nggak, sepakat nggak? Kenapa? Karena terkadang kalau ilmu itu hanya sekedar catatan di buku atau hanya sekedar lalu ya, maka tidak akan membekas dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Bagaimana agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa? Kata para ulama, di antaranya adalah dengan belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i. Kenapa? Karena perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana hambanya Allah akan mengetahui perintahnya Allah kalau dia nggak belajar Al-Quran? Ya, bisa masuk sambungannya di mana? Nyambung-nyambungnya. Orang pengen jadi orang bertakwa, menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu. Dari mana dia tahu? Kalau Allah memerintahkan untuk berzakat, Allah melarang riba, Allah melarang berzina, Allah melarang apalagi berbisik-bisik gitu kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya melarang minum dengan tangan kiri gitu kan? Dari mana dia tahu itu semuanya? Dari belajar ilmu syar'i. Maka dari itu kita sebagai seorang muslimah wajib hukumnya belajar ilmu syar'i. Untuk apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, sudah? Baik. Jadi langkah pertama adalah belajar. Ya akhwat, saya sering mengatakan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Ilmu itu ibaratnya adalah makanan yang kita semua butuh. Ya. Untuk apa? Untuk hati kita. Kalau makanan yang kita makan itu akan memberikan dampak dalam jasad kita, maka ilmu ini akan berdampak untuk hati kita. Bayangkan ya ibu-ibu, kalau kita nggak pernah ngasih makan hati kita, apa yang terjadi? Kering ya hati kita. Lama-kelamaan kalau nggak dikasih makan hatinya, lama-kelamaan sakit. Makanya ada orang yang punya ya hati yang sakit. Dia hobinya bermaksiat, itu hatinya sakit. Nggak ada siraman ilmu, ya. Gak ada ilmu.
Dia tidak berusaha mencari hidayah. Hidayah itu dicari. Hidayah itu diminta. Ya. Dan ketika kita datang ke majlis ilmu, Masya Allah, semuanya akan kembali kepada kita. Yang tadi, ya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menjadikan kita manusia yang bertakwa. Allah ingin kita akhirnya dekat dengan Allah. Kan kembalinya untuk kita semuanya. Di zaman yang penuh fitnah. Fitnah syubhat menyambar-nyambar. Fitnah syahwat menyambar-nyambar. Apalagi kita sebagai seorang wanita yang lebih dominan perasaannya. Maka yang akan menguatkan kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguatkan kita. Setelah Allah menguatkan kita, maka ilmu yang menguatkan kita. Betul, Bu. Orang itu akan menyikapi masalah berbeda-beda. Misal contoh. Gini, real contohnya. Allah kasih masalah. Masalahnya sama nih, problemnya sama. Tapi dua orang ini, satu berilmu, satu tidak berilmu. Menyikapinya berbeda apa enggak? Pasti. Ya, yang tidak berilmu, apa dia menyikapi masalah itu? Menyalahkan Allah, gitu kan? Dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu kan orang yang gak berilmu. Tapi orang berilmu akan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ujiannya Allah. Ini adalah bagian dari cara Allah menghapus dosa-dosaku. Lihat, kuat orang yang berilmu? Kuat. Siapa yang menguatkan? Allah. Jadi ternyata ilmu itu kita butuhkan untuk diri kita. Kalau kita butuh, orang butuh nih. Maka dicari nggak biasanya? Dicari. Jadi kaidahnya ilmu itu bukan kita menunggu, tapi ilmu itu dicari. Kalau para ulama zaman dulu kala ya ibu-ibu, para ulama zaman dulu mereka itu mencari ilmu itu sudah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Jauh sekali. Imam Syafi'i, beliau ya pernah dari Gaza ke Mekah, Madinah, Yaman. Ya, untuk apa, Bu? Cari ilmu. Bukan untuk dagang. Ya, bukan untuk cari cuan. Tapi cari apa? Cari ilmu. Masya Allah ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita ilmu. Kemudian apalagi tadi? Caranya bermajlis ilmu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, selain kita berilmu adalah minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bertakwa. Kenapa? Karena hidayah itu miliknya Allah. Hidayah itu miliknya Allah. Ibu-ibu insya Allah sudah paham ya hidayah dibagi menjadi berapa? Yo, murojaah. Kalau pernah belajar sama Ustadz Firanda di sini, ya hidayah dibagi menjadi berapa ibu-ibu? 2. Hidayah apa saja? Irsyad, hidayah taufik. Atau bahasa lain hidayah irsyad, hidayatul bayan. Itu nama lain dari hidayatul irsyad. Boleh dicatat. Hidayatul irsyad nama lainnya adalah hidayatul bayan. Dan hidayatul irsyad, ya, ayo apa itu? Gini loh ibu-ibu. Kalau dulu para ulama itu ya, dulu saya cerita zaman dulu kala. Mereka menuntut ilmu, belajar, malamnya dipelajari lagi. Murojaah. Kita rata-rata nih, ya kayaknya di sini insya Allah nggak ada ya, nggak jauh beda Pak ya. Kita belajar kemana belajar menuntut ilmu? Bukunya sama tuh, ya. Kita belajar dibuka lagi buku yang kita pelajari itu kapan? Ya kalau pas bermajlis sama Ustadz, iya nggak ibu-ibu? Iya lagi katanya, jujur itu baik. Ya. Jadi kadang kita subhanallah ilmu itu butuh dimurojaah ya akhwat. Ilmu itu butuh dimurojaah. Ya, hidayatul irsyad itu adalah petunjuk yang bisa diberikan oleh hamba Allah kepada sesama hamba Allah berupa nasihat. Itu namanya hidayatul irsyad. Contohnya ya, hidayah taufik itu adalah hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah nasehatin teman kita dari A sampai Z, dalil-dalil dikeluarkan, qaulun Nabi SAW juga dikeluarkan. Kita udah nasehatin anak kita sampai anak kita saking lamanya kita menasehati sampai bosen gitu ya. Tapi kalau hidayah taufik belum Allah turunkan, maka anak-anak kita, teman-teman kita tidak dibukakan hidayah oleh Allah. Itulah. Itu namanya hidayah taufik. Maka dari itu yang namanya ilmu ini hidayah ya.
Ilmu ini dicari, diminta sama Allah. Maka dari itu ketakwaan itu butuh kita minta sama Allah. Ya Allah, jadikan hamba orang bertakwa. Minta sama Allah. Kenapa? Karena tidak semua hamba Allah itu dijadikan orang-orang yang bertakwa. Kita kemarin ibu-ibu diperintahkan oleh Allah untuk apa coba? Berpuasa, gitu kan? Coba kalau saya tanya, ayo dalil yang menjelaskan perintah puasa ada di mana ibu-ibu? Oke, pintar. Sebutkan dalilnya. Ya udah betul ya. Itu betul, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, apa kata Allah? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Banyak orang kita sebagai kaum muslimin ya, sebagai muslimah menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan. Tapi apakah semua orang mendapatkan takwa? Tidak semua. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang istiqomah setelah menjalankan ibadah Ramadan. Pertanyaan lagi. Ya Allah, maaf ya ibu-ibu, bener deh saya nggak niat nampar-nampar. Ya nggak niat nampar-nampar. Tapi jawab deh pertanyaan ini. Ibu-ibu kemarin pas Ramadan berapa lembar Al-Quran yang ibu-ibu baca setiap hari? Jujur. Setiap hari hatam? Masya Allah. Kan saya bertanya setiap hari. Fokus. Ya. Setiap hari berapa lembar ibu-ibu baca? Oke, 1 juz. 2 juz. Baiklah. Ada lagi? 3 juz? Atau kayak Imam Syafi'i sehari 2 kali hataman? Masya Allah. Baiklah. 1 juz ya. Saya pegang yang paling sedikit dulu. 1 juz. Setelah Ramadan. Bulan Syawal. Tanya pada diri kita masing-masing. Nggak usah tanya ke teman. Berapa lembar Al-Quran yang kita baca setiap hari? Wallahu ta'ala alam. Tanya pada diri kita masing-masing. Kalau Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus membersamai Al-Quran, untuk terus tahajud, untuk terus salat malam, minimal salat witir kita laksanakan, untuk terus bersedekah. Ibu-ibu Ramadan kemarin Masya Allah giat bersedekah, ngasih makan orang, Masya Allah ya. Kemudian ibu-ibu lanjutkan lagi, Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan untuk ibu-ibu istiqomah dalam menjalankan pola yang sudah ibu-ibu biasakan di bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwa itu pertanda amalnya ibu-ibu diterima di sisi Allah. Dan Allah jadikan ibu-ibu orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya. Apa bu? Ya tanya pada diri kita masing-masing. Masih ada waktu. Kalau kemarin ya Allah saya kemarin kemana aja? Syawalan, reunian gitu kan ya. Kalau di Jakarta gitu nggak sih? Enggak kan ya? Atau sama aja? Kan kalau di luar kan begitu. Sibuk, silaturahim, mudik gitu kan. Ya, alasannya begitu. Padahal juga sambil safar, sambil baca Quran juga bisa. Ya. Tarik nafas ibu-ibu. Masih ada waktu. Masih ada waktu selagi Allah masih memberikan kepada kita usia. Yuk bismillah minta sama Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan kemampuan kepada hamba untuk bisa baca Al-Quran sehari 1 juz. Hamba memohon kepadamu ya Allah, agar engkau istiqomahkan hamba membaca Al-Quran minimal 1 juz. Gitu ya Bu Ana ya. Jadi minta sama Allah. Berat bu, kalau bukan atas pertolongan Allah kita menghabiskan 1 juz itu berat. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah. Ada nggak hamba Allah yang tiap hari istiqomah 5 juz baca Quran? Ada. Saya pernah ketemu dengan orangnya. Ya, emang nggak berat Ustazah? Tidak berat kalau sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya ada di pertolongan Allah. Kenapa? Iya, 1 juz jadi 5 juz. Tapi kalau bukan karena pertolongan Allah, terima kasih jazakillah khair. Kalau bukan pertolongan Allah itu kan berat, Mbak. Iya enggak? Pakai banget lagi. Ya habis sholat anaknya nangis. Habis sholat ada WA masuk. Habis sholat apalagi gitu kan. Saya tuh Masya Allah ya. Gini Mbak. Ya Allah saya doakan dulu deh. Ya Allah semoga kita semuanya nanti ya. Semoga nanti bisa berjumpa kembali nanti dalam keadaan yang lebih baik, di tempat yang terbaik. Kita bisa ketemu nanti di Masjidil Haram, di kota Madinah dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Jadi kadang gini ya teman-teman, saya berbagi aja. Ibu-ibu pernah nggak yang sudah pernah alhamdulillah, yang belum pernah semoga Allah panggil, yang sudah pernah semoga Allah berangkatkan kembali. Kalau kita di Mekah, di Madinah, ya itu rasanya ya Allah itu gimana ya? Fokus kita itu bisa masuk masjid nggak sih untuk ibadah, gitu nggak? Gitu kan? Dan baca, jadi nikmat gitu loh, baca Al-Quran tuh nikmat. Ya, nikmat. Tapi kalau di Indonesia ada nggak perbedaannya bu?
kayaknya agenda tuh nggak habis-habis. Acara tuh ada terus, gitu nggak sih? Padahal sama-sama di buminya Allah. Apa yang membedakan? Sama loh di buminya Allah. Karena pertolongan Allah dekat dengan hamba-hambanya yang menjadi tamunya Allah. Kan kita lagi diundang sama Allah. Ketika orang mau umroh, itu kan bersiap-siap tuh. Dia menjadi tamunya Allah, membersihkan hatinya dulu, gitu kan Bu? Jadi persiapan ibadah itu bukan hanya persiapan masalah finansial, tapi lebih dari itu persiapkan mental, persiapkan masalah hati. Kenapa? Karena nanti di sana kalau kita persiapan mentalnya kuat, persiapan hatinya kuat, nanti akan diberikan kelezatan beribadah. Ya, baik. Kita kembali ke takwa. Jadi ibu-ibu untuk menjadi orang bertakwa yang pertama tadi apa? Belajar. Yang kedua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya agar Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa adalah diantaranya senantiasa menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Itu jadi orang bertakwa. Dan ini perlu pelajaran namanya pelajaran tauhid ya. Kenapa? Karena kadang banyak orang sudah belajar tauhid bertahun-tahun tapi prakteknya masih belum bisa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan seorang hamba itu bertakwa, ya kekasihnya Allah, kan kekasihnya Allah itu orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Lihat. Jadi orang bertakwa ini dijamin rizkinya sama Allah. Butuh apa saja Allah penuhi. Masya Allah. Ya, karena Allah akan datangkan rizki dari area yang tidak terduga. Yang kita nggak sangka-sangka tuh. Ya. Kita pengen umroh ada aja jalannya. Kita pengen apa gitu ada. Kita pengen bersedekah ada jalannya. Pernah nggak ibu-ibu dalam hidup itu merasakan itu? Pas mau nikahin anak lagi bingung-bingungnya. Butuh gitu. Allah kasih jalan. Pernah begitu? Pernah? Allah kasih rizki dari area yang tak terduga-duga. Punya rumahnya kecil pengen haji. Iya. Tiba-tiba rumahnya kegusur jalan tol. Kenapa tuh? Ganti untung apa ganti rugi? Katanya uang ganti rugi padahal untung ya. Uang ganti untung berarti ya. Uang ganti untung. Ada tuh bapak-bapak kena gusuran tol. Kan sekarang ada tuh Klaten itu. Ya. Kena gusuran tol rumahnya. Ya. Masya Allah, karena bapaknya ini berilmu, setelah dapat uang ganti untung itu, ya, dia sama istrinya daftar haji furoda. Masya Allah, lihat orang berilmu tuh tahu. Ketika dikasih harta orang-orang soleh tuh tahu. Ketika dikasih harta tuh hartanya mau dilarikan kemana tuh paham. Ya, ada nggak orang yang kena jalan tol, gusuran jalan tol, kena ganti untung, nggak haji, ya, nggak umroh, tapi justru membesarkan rumah, membeli mobil dan lain sebagainya ada? Banyak, bukan ada lagi, banyak ya. Jadi yang namanya haji, yang namanya umrah itu panggilan dari Allah. Ya, berdoa minta sama Allah. Orang yang bertakwa dijamin rizkinya sama Allah. Seharusnya ibu-ibu dalam masalah rizki ini kita sebagai seorang muslimah sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Kalau tauhidnya sudah benar. Apa yang perlu kita takutkan? Allah loh yang menjamin rizki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi, nanti ada tapinya. Tapi kan ustazah kita manusia, kata Bu Ana ya. Kita itu terkadang terlalu banyak kekhawatiran. Kecemasan. Anak masih kelas 1 SMA sudah berpikir nanti bagaimana kuliahnya. Dari mana uang masuk kuliah. Terlalu jauh Anda berpikir gitu ya. Betul. Jadi yang membuat kita itu hidupnya ribet ya diri kita Bu. Yakin. Tidak ada satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini Allah nggak kasih rizki. Allah kasih rizki, Allah bagi-bagi rizki. Ya. Allah Ar-Razzaq. Kita paham? Allah Ar-Razzaq, Allah Zat yang maha memberikan rizki. Allah tidak mungkin tidak memberikan rizki kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka tenangkanlah hati kita. Tenang hatinya. Kita punya Allah. Gitu loh. Jadi sering aja kita bilang, tenang, kita punya Allah. Ya. Jadilah orang bertakwa, Allah kasih rizki. Saya menemukan keunikan kemarin di Madinah. Saya mengamati kehidupan orang-orang sana tuh slow living dalam masalah dunia. Apa Bu?
Slow living. Maksudnya nggak ngoyo-ngoyo banget kayak orang kita di Indonesia itu loh. Orang kita, orang Jogja apalagi ya. Kita misalnya pas jam berapa ya, misal 3:30 lah ya, misal pas keluar rumah gitu ya. Itu udah banyak loh bapak-bapak ngontel sepeda. Kemana? Ke masjid kah? Enggak, ke pasar. Nah, dari jam berapa? 3:30 udah dibela-belain ya. Coba bu, orang yang mengejar dunia di pagi hari buta, kaidahnya begitu loh. Orang kalau pagi hari yang dikejar dunia, Allah berantakin dunianya. Bener. Gak dapat dunianya. Tapi kalau pagi hari bangun yang dikejar akhirat, Allah datangkan dunia. Ya, itu harus yakin. Itu sabdanya Rasulullah loh. Janjinya Rasulullah. Ya. Dan di Saudi Arabia, terutama di Madinah, saya ketemu sama orang-orang Madinah. Kemarin karena kita stay lumayan lama di Madinah, ya, saya berkunjung ke rumah salah satu syekhoh. Saya bertanya, orang-orang sini tuh Masya Allah ya, hidupnya tuh slow living. Maksudnya slow living itu waktunya salat ya salat, waktunya ngaji ya ngaji. Tapi uang ada terus ngalir terus. Pengen tahu tipsnya nggak? Kayaknya ini nggak ada deh di buku-buku hadis, nggak ada. Ya, tipsnya gimana? Tipsnya gini, mereka itu mendahulukan Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada apa-apa, sholat, apa tuh Allah, pokoknya Allah. Mereka nggak ada rasa takut nanti gimana nggak. Tauhidnya tuh udah lurus. Ya. Yang kedua, mereka kalau berbisnis nih ibu-ibu ya, mereka selalu melibatkan Allah. Dan nanti ada dari keuntungan itu yang memang mereka khusus dibagi untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi gini, ibu-ibu pernah lihat hotel-hotel yang ada di Mekah Madinah? Pernah lihat? Itu pemiliknya nggak nongkrong di hotel, Bu. Pemiliknya tuh bangun hotel, dibangun ya, yang ada di pelataran tuh, yang harganya semalam ada yang 100 juta, ada yang 50 juta gitu ya. Semalam Bu Ana. Mungkin kalau kita bermalam-malam itu ya. Oke. Itu kan dibangun tuh hotel tuh, Bu Lia. Bangun. Orang Saudi tuh yang bangun. Ya, karena di sana tidak boleh orang asing membangun bangunan. Oke, sudah deal, orang Saudi yang bangun. Kemudian mereka berkolaborasi dengan pihak ketiga. Ya, ada yang ngelola. Ya, makanya jangan heran ya kalau ibu-ibu pas umroh, loh hotel ini kan dulu namanya ini kok jadi ganti gitu nggak? Pernah nggak lihat hotel begitu? Dulu namanya Darul Iman, kok sekarang jadi Darul apa gitu kan? Itu ternyata pengolahnya udah ganti. Yang punya hotel tetap. Jadi katanya mereka, jadi pengolahnya itu yang mengelola itu nanti misal contohnya per 10 tahun misal ya ngontrak itu hotel, berapa dealnya, uangnya kan udah dikasih tuh. Yang punya hotel orang mana? Orang Saudi. Sudah dia nongki-nongki. Masya Allah. Beliau nongki-nongki. Baca Al-Quran. Ngopi-ngopi. Waktunya tahajud. Waktunya puasa-puasa. Ya. Waktunya haji. Waktunya umrah ya umrah. Waktunya nemenin istri. Waktunya nemenin anak. Udah hidupnya slow living. Tapi dananya, rekeningnya ada nggak uangnya? Ada. Banyak katanya ya. Itu ternyata ya Mbak. Nanti keuntungannya bagi 3. Itu saya yang cerita orang sana, orang Madinah. Keuntungannya bagi 3. Yang pertama keuntungannya nggak tahu, saya nggak dikasih tahu berapa persennya. Untuk pengelola yang tadi itu pengelola hotel, ya. Yang kedua untuk yang punya hotel, yang ketiga untuk kalau kata mereka fisabilillah, untuk Allah. Nanti untuk Allah itu ya banyak macamnya. Gitu ya. Jadi 3. Jadi kalau mau ada yang bisnis, pengen bisnisnya sukses, keuntungannya dibagi 3. Untuk Allah, untuk yang mengelola, dan untuk yang punya modal. Ya, ini jadi kayak kajian ekonomi ya, maaf ya. Maksud saya begitu loh. Jadi Allah tuh datangkan rezeki dari arah yang tak terduga-duga tuh model-model begitulah. Ya, model-model Allah kasih rezeki gitu loh. Tapi kita tidak akhirnya ngejar-ngejar dunia nggak ada habisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa ini yang Allah cintai karena ini adalah walinya Allah. Ya, Allah tuh punya wali di muka bumi ini. Siapa walinya Allah? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu dan berharap apa yang ada di sisi Allah. Yang kedua, orang bertakwa ini, ibu-ibu, Allah jamin hidupnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi. Makhraj itu jalan keluar. Bu, setiap orang yang hidup pasti punya problem. Pasti punya masalah. Boleh angkat tangan di sini. Siapa yang nggak punya masalah, tak kasih uang, tak kasih hadiah. Yo angkat tangan. Kayaknya nggak ada yang angkat tangan ya. Berarti semua punya masalah ya. Semua punya ujian masing-masing kan. Deal? Punya ya. Saya juga nggak berani angkat tangan. Saya juga ada ujiannya. Ya, ada masalahnya. Ya. Paham sekarang ya? Kita semua punya ujian, punya masalah ya. Berarti itu kan ujian tuh dari Allah.
Masalah itu adalah ujian. Problem itu ujian dari Allah. Dan kita memang hidup di dunia untuk diuji sama Allah. Ya. Maka jalan keluarnya bagaimana Ustazah untuk problem-problem yang ada? Jalan keluarnya adalah dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa dan yakin, Bu. Nah, ini nih kadang yang kita harus belajar ilmu yakin. Ya. Yakin kalau ada problem, ada masalah, bersegera ambil air wudu, kemudian sabar, tarik nafas, salat. Kita salat itu dalam rangka menjalankan perintahnya Allah dan dalam rangka mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita tahu ilmunya, ya kan? Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita kaum wanita, kaum Hawa. Kalau ada problem, ya, mayoritas kita kaum Hawa, kalau ada masalah dalam kehidupan kita, kan macam-macam ya Bu ya masalah ya. Kita ini ya hidup itu selesai dari masalah ini, ada lagi. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia. Ya, lulus. Dan ketika Allah mencintai diri seorang hamba tuh masalahnya semakin besar. Itu tandanya Allah semakin cinta. Diuji tuh sama Allah. Ya. Tapi harus yakin, Bu, yakin. Kalau Allah pasti kasih solusi. Selagi kita menjadi orang yang bertakwa di track yang benar. Ya, Allah pasti kasih. Inna ma'al usri yusra, ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan yakin jalannya Allah itu Allah akan atur dengan sekehendaknya. Ya, masalahnya kita ini mayoritas kaum Hawa, ya tadi saya belum selesai. Itu kalau dikasih problem, dikasih masalah, yang pertama kali kita lakukan, ketik dengan jari jemari kita buka sosial media atau kita langsung berwudu dan salat. Jujur, rata-rata. Atau kita curhat ke suami kita. Ya, curhat ke bestie kita. Ya. Kan rata-rata begitu kita kaum Hawa. Iya enggak? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangganya, cerita ke bestinya, tetanggaku tuh gini. Diuji oleh Allah dengan anaknya. Ya Allah, tahu enggak? Ya, ke ayahnya, ke suaminya, anak kita tuh gini. Kan curhatnya ke manusia. Diuji sama ibu mertuanya, curhat ke ibu kandungnya. Ibu mertuaku gini. Curhat lagi ke manusia. Siapa yang memberikan masalah, Bu? Nah, itu tahu jawabannya ya. Yang memberikan solusi siapa? Masya Allah, paham. Masya Allah, 100 jawabannya. Yuk, bismillah yuk. Ini juga untuk diri saya nih nasihat ini. Yuk, bismillah yuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Kalau ada problem, ada masalah, kita langsung ambil air wudu, kita langsung sholat, perpanjang sujud kita, perpanjang ruku kita, dan kita nangis sejadi-jadinya minta sama Allah. Dan kita berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, Rabbi, Engkau yang telah berjanji di dalam Al-Quran. Allah yang telah berjanji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Engkau, barang siapa yang bertakwa maka Engkau akan berikan jalan keluar. Dan hamba percaya Engkau tidak akan pernah mengkhianati janjimu. Waduh, langsung ya. Maka ya Allah, berikanlah jalan keluar. Allah kasih, Bu. Tinggal kita yakin apa enggak? Ibu tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulnya Allah, Nabinya Allah yang yakin doa-doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah suatu hari ketika peperangan Badar akan terjadi keesokan harinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Madinah menuju ke perkampungan Badar. Ada yang pernah ke Badar? Berdoa sama Allah. Ya. Saya selama membimbing umroh juga baru 1 kali ke sana. Allah kasih kesempatan untuk ke sana. Jadi nanti kalau di perkampungan Badar tuh ada namanya Jabal Malaikah, gunung malaikat. Ya. Apa itu? Gunung itu menjadi saksi. Malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas gunung itu. Aduh, saya merinding benar. Kenapa? Dan uniknya Jabal Malaikah itu, gunung malaikat itu bentuknya debu. Maksudnya tumpukan debu. Padahal yang namanya Madinah itu rata-rata gunungnya batu. Ibu-ibu pernah ke Uhud? Jabal Uhud, gunung Uhud. Itu kan batu. Ya Rabb, segerakanlah bagi teman-teman yang belum pernah ke sana dan berikanlah kesempatan bagi yang pernah ke sana untuk ke sana kembali. Amin. Itu gunung malaikat itu debu. Ternyata itu menjadi bukti kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda. Rasulullah itu bersabda, ketika peperangan Badar, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, dan kita harus yakin Rasulullah itu Rasulnya Allah. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, lihat Allah menurunkan malaikat. Allah menurunkan
malaikat. Dan di gigi gerahamnya malaikat itu ada debu, katanya Rasulullah. Ada debu. Ya, Abu Bakar nggak bisa melihat. Allah memperlihatkan kepada Rasulullah. Dan ini bukti kebenaran Rasulullah adalah seorang utusan Allah, wahyu. Ya buktinya apalah itu? Gunungnya gunung berdebu. Ya, sampai sekarang tuh itu harus menjadi bahan kita belajar. Nah, Rasulullah, ibu-ibu, ketika keesokan harinya perang Badar, Rasulullah tuh malam, sekelas Rasulullah loh. Nggak ada Rasulullah mager gitu, nggak ada. Kan kita kan kadang gitu ya. Ya saya aja deh, jangan kita saya. Ya. Saya kan kadang begitu juga, gitu ya. Namanya manusia ya, fitrah ya. Kadang boyokku misalnya ya, mager. Rasulullah bangun kemah, tenda yang sekarang dibangun masjid. Jadi di situ di perkampungan Badar tuh ada masjid. Katanya dulu Rasulullah pernah bangun tenda di situ. Semalaman Bu, Rasulullah sholat, ya Allah. Semalaman berdoa, ya Allah. Dan Allah sengaja turunkan hujan, rintik-rintik, agar para sahabat tidur untuk persiapan besok. Karena perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, di mana itu peperangan pertama kaum muslimin melawan musuhnya dalam keadaan kondisi sedang berpuasa dan jumlahnya lebih sedikit. Ya, tapi ingat, tenang, ada Allah. Nah ini nih yang harus kita sering-sering ini, tenang. Bilang aja ke diri kita kalau lagi tenang, ada Allah. Pasangan kita lagi tenang, ada Allah. Anak kita, Bun besok gimana Bun ujian nih? Tenang, ada Allah. Kata anaknya, ini Bunda ngaji di mana lagi gitu ya. Kok sekarang jadi tenang gitu ya. Baik. Nah balik lagi, Rasulullah tuh berdoa teman-teman. Doanya apa coba? Kata Rasulullah gini. Ini doanya yang Rasulullah tuh nggak pernah berdoa ini kecuali di tanah Badar itu. Kata Rasulullah, ya Allah, ya Allah, menangkanlah peperangan Badar. Menangkanlah peperangan Badar ini. Kalau sampai engkau tidak memenangkan peperangan Badar ini, kata Rasulullah, maka jangan harap. Gitulah bahasanya. Ada makhluk mau menyembahmu gitu loh. Jadi kan bahasanya kan nggak mungkin lah Rasulullah begitu. Maksudnya nggak mungkin kalau dalam keadaan yang tidak genting sekali gitu loh. Kan Rasulullah tahu Allah Maha menolong. Tapi kadang ada kalanya begitu loh. Maksudnya gini loh. Kita itu kalau lagi dalam keadaan darurat bisa kita berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau Dat yang Maha menolong hambamu. Ya Allah, ini saya lagi keadaannya terdesak nih ya Allah. Saya lagi bingung gimana. Pasrah sudah. Ya Allah, saya nggak tahu jalannya buntu. Mau kanan, mau kiri, mau depan, mau belakang. Saya nggak tahu harus gimana ya Allah. Itu udah pasrahin. Ya Allah, saya minta kepadamu, kami sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa ya Allah. Ya gitu ya. Kata engkau dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa engkau akan berikan solusi. Ya Allah, berikan solusi darimu. Masya Allah. Itu boleh. Ya. Jadi berbincang dengan Allah. Ya, bermunajat dengan Allah. Itu orang bertakwa begitu. Dikit-dikit Allah. Yang ada dalam kehidupannya itu Allah. Ya, ibu-ibu tahu, masya Allah ya. Kalau orang tauhidnya sudah benar, para ulama zaman dulu di dalam kehidupan mereka itu mereka memprioritaskan Allah. Sendal jepitnya putus, yang diingat warung apa Allah? Allah. Kita zaman sekarang, kita mau keluar sendalnya putus, yang kita ingat apa? Handphone. Nul nyari warung, datang datang orang nganterin sendal, maksudnya beli. Gimana Mbak tadi Mbak? Kalau kita sendalnya putus, yang diingat apa? Warung, betul. Padahal yang harus diingat adalah Allah. Sudah deh ibu-ibu, yuk bismillah, yuk kita belajar bareng-bareng. Sekarang jadilah orang yang memprioritaskan Allah. Apa-apa Allah. Tanya, garam habis di dapur, yang diminta Allah. Ana jadi ingat Bu, masya Allah Bu. Ini baru Allah ingatkan nih. Ya. Jadi kemarin itu ceritanya. Jadi alhamdulillah wa syukri Allahumma barik. Alhamdulillah dia doa saya, Allah ijabah, pengen menemani ibu saya karena ibu saya kan di Cirebon. Saya tuh berdoa sama Allah, ya Allah, saya jauh dari ibu saya dalam rangka berbakti sama suami, ya Allah. Di daerah saya itu yang namanya laki-laki biasanya bawa perempuan. Jadi maksudnya suami itu ikut sama istri. Nah, saya kan sekarang ikut sama suami di Jogja, ibu saya di Cirebon. Kemarin pas di Madinah, teman-teman ya, alhamdulillah kami bisa berangkat bareng ke Masjid Nabawi. Ya Masya Allah. Ibu saya udah berangkat duluan ke masjid. Ya orang-orang sepuh itu kalau ke masjid itu 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Pokoknya semangat gitu. Terus saya sama anak saya, sama putri saya 2 mau berangkat ke masjid. Saya bilang ini, Umi berdoa ya nak, karena alhamdulillah Allah kasih kita pintu 16. Pintu 16 tuh pintu kredit terkenal tuh. Kalau mau pintu longgar tuh pintu 25 ya teman-teman. Pintu 25 tuh 24 jam terbuka. Tulis saja dulu pintu 25.
Nanti pas umroh ingat saya ya. Oh, pintu 25 gitu ya. Pintu 16 tuh jalan kayak Movenpick itu loh. Hotel Movenpick, dekat Movenpick tuh pintu yang kredit. Jadi 1 jam tuh sudah ditutup biasanya. Ya, saya bilang ke anak saya gini, ya Allah, Umi berdoa sama Allah, semoga Umi bisa sholat dalam masjid di karpet. Saya bilang gitu, di karpet saya minta. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah, Masya Allah ya, Allah tuh Dat yang maha baik. Saya masuk ke masjid, udah penuh. Itu padahal masih lama adzannya, tapi udah penuh. Dan memang Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terpadat. Ya, pakai banget, betul. Saya udah pasrah deh sama Allah. Kayaknya saya udah gak dapat karpet ini. Ya. Belum saya bilang begitu, ada orang bangun. Tadinya di karpet, bangun, ninggalin tempat itu. Ada ibu-ibu lihat saya lagi nyari tempat, bilang gini ke saya, suruh di atas karpet itu. Allahu Akbar, saya langsung kaget. Ya Allah, berarti di dunia ini apa-apa harus minta ya sama Engkau. Minta karpet, sholat di atas karpet aja minta sama Allah. Coba lihat. Jadi nanti ibu-ibu pulang dari kajian, banyak-banyak minta sama Allah. Udah itu jadi resep orang yang bertakwa. Ini kayaknya kajiannya panjang kali lebar deh kalau di rumahnya Bulia ini. Detail gitu, Masya Allah. Allahumma barik. Allah yang kasih itu. Allah yang gerakkan hati ana untuk menyampaikan ini. Sudah ya? Baik. Kemudian ibu-ibu, yang kedua, siapa kekasihnya Allah itu? Masya Allah. Dia ada, ini berat banget ini anak. Adalah wanita-wanita yang bersabar. Ya Allah. Sama saya juga menghela nafas. Sabar ini sering kita temui teorinya ya. Iya enggak ibu-ibu? Saya yakin teman-teman tanpa saya harus menjelaskan teori sabar panjang kali lebar, teman-teman sudah dapatkan ini. Ya, mungkin dengan Ustaz Piranda ketika teman-teman belajar dengan beliau atau dengan asatid lainnya. Ya, yang jelas ini majelis ya adalah tempat untuk kita saling nasihat menasehati. Jadi ternyata orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan sabar itu adalah ibadah. Catat baik-baik. Kenapa? Karena orang tuh nggak sadar loh. Banyak orang nggak sadar kalau sabar itu ibadah. Kita sadar ibadah itu kalau sholat gitu ya Bu ya. Kalau baca Al-Quran, kalau kita sedekah, kalau kita nolong orang, itu ibadah. Ternyata sabar juga ibadah. Dan ya, kesabaran itu adalah bagian dari rizki yang Allah berikan pada diri seorang hamba. Sama kuncinya tadi. Ya enggak usah saya sebutkan lagi. Kuncinya ya tadi minta sama Allah agar dijadikan orang-orang yang bersabar. Lucu deh. Saya tuh pernah ya ngobrol sama salah satu jamaah, Ustazah, saya takut kalau minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersabar. Takutnya Allah uji nanti dengan sesuatu yang berat. Katanya gitu. Ada gak pikiran begitu ibu-ibu? Pengen minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang bersabar, tapi ada rasa takut nanti gimana kalau Allah jadikan aku orang bersabar tambah berat ujiannya katanya. Rasulullah mengatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, ya, bahwasanya keagungan ya pahala itu, al jaza itu pahala itu sama ya, maksudnya dibarengi dengan ujian yang berat. Jadi kalau kita pengen dapat pahala, ya kita siap mendapatkan ujian itu. Orang yang diuji sama Allah, maka pasti dapat pahala gitulah. Syaratnya apa ibu-ibu? Syaratnya ridho. Nah, ridho juga ilmu yang ya Allah. Ridho itu ilmu yang ridho dengan ketetapan takdirnya Allah. Itu kayaknya ilmu tauhid level berapa tuh? Kan gitu kan? Coba, yuk kita introspeksi masing-masing, evaluasi diri saya, diri ibu-ibu semuanya. Kalau terjadi sesuatu kepada kita, entah itu kita pengennya suaminya berangkat ke masjid di shaf pertama, tapi suaminya berangkat ke masjidnya pas qomat. Nah itu kan berarti nggak sesuai harapan tuh. Ibu kok ketawa-tawa? Ya, inget katanya. Itu kan berarti memang Allah sudah takdirkan begitu ya Bu ya? Iya nggak sih? Iya. Atau kita pengennya anaknya nurut, tapi ternyata belum nurut. Atau kita pengennya punya harta banyak tapi Allah kasih kita harta pas-pasan. Nah, atau apalagi sih misalnya hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, apa Bu misalnya? Pengennya nggak punya utang tapi ternyata punya utang gitu kan? Apalagi Bu? Pengennya punya tetangga baik tapi ternyata tetangganya belum baik. Nah, itu kan tidak sesuai harapan. Maka ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Jadi ujian itu bukan hal-hal yang tidak enak saja. Orang dikasih harta banyak sama Allah itu juga ujian.
Jadi itu kan bagian dari sesuatu dari ujiannya Allah, gitu ya. Dan ibu-ibu tahu, Masya Allah, tahu nggak ibu-ibu? Maryam, sekelas Maryam. Maryam tahu Maryam? Siapa yang tahu Maryam? Bapaknya namanya siapa Maryam? Imran. Ibunya? Hana. Masya Allah, Ahsanti. Masya Allah. Maryam itu adalah seorang wanita ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ini nih Maryam. Punya anak tanpa punya suami. Berarti ujiannya Maryam ada di mana? Ya oke, nggak punya suami. Berarti dia harus menerima cacian orang, hinaan orang yang menganggap dirinya berzina, gitu nggak sih? Dan Maryam itu wanita suci. Ya, ketemu sama laki-laki aja nggak pernah. Ketemu laki-laki sekalinya ketemu sama Nabi Zakaria, itu pun mahram. Maksudnya laki-laki yang bukan mahram. Ya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Maryam. Maryam hamil. Manusia tidak ada yang mengira, maksudnya dari zaman dulu tuh mungkin baru pertama kali tuh kejadian bayi nggak punya ayah. Ya, tapi kok ada bayi jebrol? Zaman dulu kan setiap bayi yang lahirkan ke dunia pasti punya ayah, gitu kan Bu? Coba deh bayangkan deh, Maryam sendirian ya ibu-ibu, ya sendirian, hamil tua, belum ada bidan yang mengurusi. Kalau zaman sekarang belum ada dokter ya kan, yang membantu untuk persalinan. Sendiri, apa-apa sendiri Maryam. Ya, tapi Maryam punya Allah. Apakah Allah membiarkan Maryam melahirkan begitu saja? Tidak. Allah kasih solusi apa ibu-ibu? Allah kasih solusi apa? Allah kasih solusi petunjuk kepada Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Lihat dari kisahnya Maryam, di detik-detik terakhir Maryam sudah kesakitan. Sampai-sampai ayo kita buka deh surat Maryam. Yuk kita buka surat Maryam, belajar. Ini kita kalau dibandingkan ujiannya sama Maryam kayaknya nggak ada apa-apanya nih kita nih ibu-ibu. Ya sudah ketemu belum? Surat Maryam ayat 22. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Coba ditadaburi ibu-ibu. Ketika Maryam sudah mulai kehamilannya bertambah besar, gitu kan ya di situ ya. Maka Maryam kemana tuh waktu itu? Sebelumnya menjauh kan ya. Kemudian setelah itu kata Maryam, nih Maryam aja ibu-ibu, Maryam sekelas Maryam yang imannya kuat ya, yang selalu berada di mana? Selalu berada di tempat ibadahnya, nggak banyak maksiat kayak kita nih. Ya Maryam, sekelas Maryam itu masih merasakan yang namanya kontraksi. Ya Allah, makanya ibu-ibu kalau kita merasakan sakitnya kontraksi, Maryam juga merasakan. Ya, ibu-ibu mending kontraksi sampingnya ada suaminya. Lah Maryam, ya kan? Siapa di samping Maryam? Gak ada orang. Tapi Maryam punya Allah. Lagi-lagi Maryam punya siapa? Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada Maryam. Ya, wahai Maryam, apa di situ disebutkan? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Ya, wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu akan jatuh apa? Rutab. Ya, akan jatuh pohon kurma, akan jatuh buah kurma itu dan makanlah buah kurma. Agar apa? Agar Allah kuatkan ketika Maryam dalam proses persalinan. Makanya zaman sekarang kan ada persalinan Maryam. Apa tuh di antara metodenya? Makan kurma. Masya Allah ya. Nah, itu Maryam setelah melahirkan ya Bu. Kalau ibu-ibu habis melahirkan
ada bayinya kan ada yang ngurusin nggak sih? Ada kan? Ya, tinggal kita terima bersih gitu kan? Iya nggak Bu Lia ini yang belum lama melahirkan, gitu ya? Ada suami, ada kerabat yang ikut nengok, pokoknya seneng lah ya habis melahirkannya ada dokter, ada macam-macam. Maryam sendirian. Tiba-tiba ya Maryam didatangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah. Apa mereka? Mereka berkata apa kepada Maryam? Yuk dibuka halaman selanjutnya. Ayat, biasanya ibu nanya ayat ya. Ayat 27. Ini dulu, maaf, ayat 26 dulu. Ini Allah kasih solusi. Kemudian setelah itu kata Allah, saya lanjutkan ayatnya. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad jiti syai'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah tuh zat yang maha baik ya ibu-ibu. Ketika Allah memberikan hambanya masalah, pasti Allah kasih solusi. Itu udah satu paket deh. Itu sudah paketannya begitu. Maka Allah tuh zat yang maha tahu apa yang akan terjadi pada Maryam. Allah berkata kepada Maryam, "Hei Maryam, nanti kalau ada yang mendatangimu nanya macem-macem, dah silent dulu, diem." Berarti ini cara kita dalam menghadapi masalah begitu, Bu. Ada ujian macam-macam dituduhkan kepada ibu yang macam-macam gitu, tapi ibu-ibu nggak pernah melakukannya. Udah jangan keluar-keluar dulu deh, diem. Nah itu tuh katanya Allah suruh diem. Ya, diem dulu. Maksudnya diem tuh nggak terus nggak berdoa gitu, berdoa. Maksudnya diem tuh nggak usah gimana ya? Nggak usah dibilang ke A, B, C, D. Bisa jadi kalau kita cerita ke Besti, cerita ke Fulana, masalahnya tambah besar. Diem dulu, diem. Oke, silent. Ya udah diem. Nanti kalau sudah diem, ya minta sama Allah. Jadi kaumnya yang ada di sekitar Maryam tuh bilang, Maryam gitu kan tadi ya bahasanya lah gitu. Kok bisa kamu berzina? Gitulah bahasanya. Ayah ibumu tuh orang baik-baik saja. Dari mana ini anak? Maryam diem aja. Apa yang dilakukan Maryam ngomong? Enggak, saya enggak berzina demi Allah. No. Apakah Maryam begitu? Ibu-ibu, kita nih ya, kita posisi kita. Kalau ada, naudzubillah misalnya ya, ada orang-orang yang menuduh begitu. Kira-kira kita langsung mencari pembenaran enggak sih? Pasti. Iya enak banget dituduh, difitnah lagi. No. Apa Mbak? Kan langsung heboh tuh di dunia permedsosan. Iya kan? Iya nggak sih ibu-ibu? Kalau ada orang dituduh fitnah banyak tuh pembenaran begini-begini gitu kan ya. Tapi suruh diem. Dan Allah memerintahkan Maryam disuruh menunjuk dengan bahasa isyarat. Tuh tunjuk kemana? Ke bayinya. Kan itu sesuatu yang di luar logika ya. Allah kasih keajaiban. Ini dia. Aslinya bayi yang baru lahir kan belum bisa bicara, ya kan? Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa orang Jawanya. Ujuk-ujuk Allah kasih pertolongan. Lewat apa? Lewat bayi Isa. Isa berkata, aku Abdullah. Isa menerangkan, aku tuh Abdullah, hambanya Allah. Ya, maksudnya aku didatangkan dari Allah gitu loh. Coba ibu-ibu kita renungkan bareng-bareng deh. Kalau kita ada masalah, kita libatkan Allah, kita diam sejenak, tidak keluar-keluar ke sana kemari, tidak kita berkata kepada manusia, kita libatkan Allah, pasti Allah akan kasih solusi. Dari mana solusinya, Ustazah? Dari Allah. Masuk akal atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Allah kasih solusi, baik itu yang masuk logika kita ataupun tidak. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Sudah, sekarang kita harus yakin sama Allah. Yakin bahwa Allah itu kalau menurunkan masalah, maka sudah satu paket. Ya, dan kalau sudah satu paket berarti kita harus yakin pasti Allah akan berikan jalan
keluar. Itulah kekasih-kekasihnya Allah. Yang kita pelajari hari ini baru 2. Nah, baru 2. Kata Bulia bilang ke saya, Ustazah, sedikit-sedikit itu jauh lebih baik daripada banyak. Oke tuan rumah, saya manut derek ya. 2 dulu ibu-ibu, tapi ingat prakteknya berat. Teorinya 2, prakteknya sepanjang hidup, sepanjang tahun. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan saya berdoa semoga Allah Azza wa Jalla kuatkan iman kita ibu-ibu. Kita hidup di akhir zaman, kalau bukan karena Allah yang menguatkan hati kita, bukan Allah yang menguatkan iman kita, rugi bu. Makanya kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, dan kita minta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nangis kepada Allah, boleh minta kepada Allah apa saja. Allah suka kalau hambanya minta. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, PR. Saya baru ingat nih. Nah, kalau langsung Allah ingatkan. Terakhir pertemuan terakhir ada PR enggak ya? Sudah khusus semua salatnya? Alhamdulillah ya Rob, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Ibu-ibu Majlis Talim Aisyah sekarang salatnya udah khusyuk. Alhamdulillah. Allahu Akbar, hujan turun jemuran basah nggak apa-apa gitu ya. Allahu Akbar, anak belum dijemput, oke tenang gitu ya. Masya Allah, udah kayak gitu ya levelnya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Sekarang PR-nya baca-baca. Ya, PR lagi. Tolong ibu-ibu baca peristiwa hadisul ifk. Hadisul ifk itu peristiwa di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Itu berat banget itu ujiannya ya Allah. Aisyah radhiyallahu anha, ini peristiwa hadisul ifk. Mungkin ibu-ibu cari aja hadisul ifk itu apa. Ya, itu ceritanya tuh keren banget lah. Alhamdulillah wa syukriyah, ceritanya zaman dulu kala. Kalau zaman sekarang mungkin sudah dijadikan apa gitulah. Hadisul ya digoreng-goreng itu. Hadisul ifki. Bilang aja itu aja, cari ceritanya Ibunda Aisyah difitnah atau gimana lah. Nah, dituduh. Itu ya Allah bu, kita sesama wanita ya. Kalau ingat Ibunda Aisyah dibegitukan tuh rasanya ya Allah, kasihan gitu loh. Tapi itulah kehendak Allah. Sekelas istri Rasulullah aja masih diuji ya. Berat lagi ujiannya. Ya kan, kalau dibandingkan dengan kita, ya kita ringan ujiannya. Ya, seberat-berat ujian, yang paling berat ada ujiannya para nabi. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.